Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizky. NPM saya 2215210011. Di sini saya akan memberikan suatu rekomendasi atau kayak pendapat. Nah, yang dimana nanti saya akan mencantumkan beberapa soal atau sekitar 5 buah soal yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, di situ saya akan menjawab dan memberikan suatu kayak rekomendasi. Nah, yang pertama itu ada tentang situasi yang dihadapi oleh politik ekonominya, yang dimana kasus klasik dalam ekonomi itu kayak kebijakannya harus menyeimbangkan antara pekerja dan pengusaha untuk menghadapi pengangguran. Jadi di sini tuh temanya adalah pengangguran. Nah, jadi kita analisis dulu tuh situasinya yang sedang berkalang di sini tuh kayak eh, satu tuh kayak tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan generasi muda. Kenapa adanya terjadi seperti itu? Apa sih penyebabnya? Nah, yang saya bisa lihat kayak pengangguran tingkat tinggi tuh penyebabnya tuh banyak. Nah, yang pertama itu ada kurangnya kesempatan bekerja, yang kedua ada kesenjangan keterampilan, dan ada juga ketidakcocokan antara pendidikan. Yang dimana pada saat ini kita mengalami yang dimana bisa bekerja minimal S1 atau D3. Untuk tamatan yang SMA dan SMK menurut saya itu kayak sedikit agak di kesampingkan atau kebelakangan daripada yang bergelar S1. Nah, dimana disitulah ada yang namanya ketidakcocokan dengan pendidikan. Saya sebenarnya kurang setuju dengan pendapatan seperti itu, minimal harus S1. Kemungkinan mereka yang tamatan SMK, skill atau SMA, skillnya mungkin mereka lebih tinggi, lebih banyak. Nah, akan tetapi mereka itu agak kurang dilihat atau kurang dinotis karena mereka hanya memiliki latar belakang sampai pendidikan tamatan SMK, dan yang dimana sekarang dunia kerja itu minimal D3 atau S1. Nah, itulah kenapa bisa terjadinya kayak tingkat pengangguran yang lumayan tinggi di kalangan generasi muda. Nah, jadi di sini saya akan kayak merekomendasi sebuah kebijakan yang dimana kita akan meningkatkan keterampilan dan pelatihan vokasional. Yang kenapa? Jadi maksudnya adalah kayak kita membuka program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Nah, jadi kayak kita akan mengurangi kesenjangan keterampilan. Jadi kita manfaatnya itu kayak bisa generasi muda itu bisa menciptakan suatu tenaga kerja yang lebih produktif. Nah, seperti itu sih rekomendasinya. Dan yang ketiga itu yang kedua itu ada kita bisa berinvestasi dan inovasi dalam teknologi. Yang dimana sebenarnya sih pemerintah itu bisa mendorong investasi dan kayak teknologi gitu tingkatkan produktivitasnya di dalam industri. Jadi kayak kita tuh bisa menciptakan suatu lapangan pekerja baru yang lebih berkualitas, juga kayak meningkatkan daya saing di perusahaannya. Jadi dengan adanya seperti itu, mungkin kita bekerja akan lebih efektif gitu kan, lebih maju pemikirannya gitu. Itu sih kalau menurut pendapat saya tentang soal nomor satu, dan kita lanjut masuk ke soal nomor dua, yang dimana yang dimaksudnya adalah tentang kayak mana eh, kita mengatasi ketergantungan pada minyak bumi. Nah, bisa dibilang kalau minyak bumi ini kan kita analisis dulu nih, kayak mana sih maksud dari kayak anak kita ketergantungan itu. Nah, ketergantungannya itu kita bisa jadi defisit anggaran itu akibatnya itu bisa minyak anjlok gitu kan. Jadi pendapatan negara dalam bidang ekonomi, pendapatan negara itu bisa menurun drastis. Nah, di mana dia bisa mempengaruhi kemampuan untuk membiayai program-program publik. Kalau di politiknya itu sih pemerintah itu bisa menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas kayak sosial dan publik saat ini sih. Itulah akibatnya. Akibatnya itu kayak pengurangan belanja publik.
Nah, kalau untuk dari segi lingkungannya, ya peluangan untuk transisi ke energi bersih sebagai respon itu terhadap tekanan ekonomi dan lingkungan. Nah, jadi kayak mana sih rekomendasi kebijakannya? Jadi kalau menurut saya rekomendasi kebijakan itu kayak yang diverifikasi ekonomi itu ya satu kita tuh pengembangan energi baru. Jadi kayak kita itu sebenarnya bisa berinvestasi atau eh, dalam infrastruktur energi yang terbaru. Nah, contoh kayak kita di tenaga surya, terus angin, juga biomasa. Nah, jadi kalau misalnya dimanfaatkan di ekonomi, kita dengan membuka tiga baru ini yang kita investasi dalam tenaga baru ini, kayak kita bisa membuat kayak suatu industri yang baru, yang lebih bagus. Terus kita juga bakal membuka lapangan pekerja dengan di sektor energi yang baru kita buka ini. Nah, itu sih menurut rekomendasi dari saya. Terus kalau untuk manfaat ekonominya kan kita tuh manfaat manfaat di politiknya itu kita bisa untuk kayak mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Nah, kita kayak juga bisa meningkatkan keamanan energi gitu kan. Seperti kita kita nggak perlu bergantung dengan yang namanya kayak minyak bumi. Makanya kita menciptakan sebuah energi yang baru kayak angin, terus kayak tenaga surya. Nah, itulah kita bisa manfaatnya dari lingkungan. Terus hmm, pengembangan sumber daya manusia atau SDM-nya sih. Terus itu kayak kita berinvestasi ya dalam berpendidikan juga salah satunya dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Masa iya kita membuka sebuah industri kita tidak ada sumber daya manusianya yang bekerja sesuai dengan bidang di industri itu gitu kan. Makanya kita kayak harus juga mengembangkan sumber daya manusia kita ini. Jangan teknologi aja yang maju, orangnya enggak gitu ya, jadi sama aja gitu kan, kayak buat apa ada teknologi canggih kita tidak bisa mengoperasikannya gitu kan. Nah, jadi kalau untuk manfaatnya dalam politik itu kita bisa meningkatkan kesejahteraan sosial, nah yang mana kita bisa mengurangi ketidaksetaraan ekonomi gitu kan. Kalau untuk manfaat dari lingkungannya tuh kayak pendidikannya itu dapat mencakup kesadaran lingkungan dan teknologi hijau. Itulah menurut pendapat saya di soal nomor 2 sih. Kita lanjut di soal nomor 3. Kalau soal nomor 3 itu kayak dia berhubungan dengan gimana sih mengatasi krisis sistem pendidikan ini. Sebenarnya kalau untuk mengatasinya itu kita ya diperlukan kayak kebijakan pendidikan yang komprehensif dan kolaboratif. Nah, apa sih maksudnya? Jadi kayak sebuah strategi kebijakan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan. Jadi saya tuh kayak merekomendasi suatu kebijakan itu kayak yang pertama, ada kemitraan industri dan pendidikan. Nah, mereka tuh berkolaborasi. Kayak mana cara berkolaborasi mereka? Jadi mereka itu membangun suatu kemitraan antara institusi dan institusi pendidikan dan perusahaan teknologi untuk menciptakan program pelatihan dan magang yang dimana mahasiswa untuk magang beberapa bulan di perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya program itu, menurut saya sebelum mereka tamat sekolah, mereka itu sudah terbekali oleh ilmu-ilmu yang ada di perusahaan yang mereka magang. Bahkan perusahaan atau industri yang mereka tempatin untuk magang, mungkin mereka akan bisa menarik mereka bekerja dengan kita memberikan, oh anak ini tamatan SMK atau masih SMK, tapi skillnya udah oke nih, udah bisa nih kita pakai gitu kan. Nah, jadi kita juga harus ini berinovasi, kita harus maju juga kan. Jadi kita bisa dinotis dengan si industri ini. Nah, terus kalau untuk peran dari pemerintahnya itu kayak mereka menyediakan ini intensif pajak bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini seperti itu gitu kan. Terus kayak ya kalau untuk dari institusi pendidikannya ya mereka agak menyesuaikan aja sih kurikulum mereka itu dengan kebutuhan yang industri bau kayak mengintegrasikan program magamnya. Nah, jadi kayak sebagai bagian dari pendidikan seperti itu. Nah, itu untuk saran dari kolaborasi saya sih, rekomendasi eh, kebijakan gimana sih cara mengatasi tadi situasi pendidikan itu. Nah, yang
kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, yang nomor 4 itu ada yang namanya bergabung dengan blok perdagangan regional. Nah, jadi kayak kita itu di sini tuh kayak bisa menganalisis biaya, manfaat, juga kayak mana rekomendasi kebijakan untuk menanganin kekhawatiran. Nah, jadi kayak kita bahas dari manfaatnya dulu. Sebenarnya manfaatnya itu dia ada akses ke pasar baru. Yang dimana kita tuh sebenarnya bisa membuka akses ke pasar baru yang lebih luas, yang lebih lebar untuk kita produk ekspor. Kita kayak bisa mengekspor yang lebih jauh atau yang lebih luas, lebih banyak tempatnya gitu kan. Nah, jadi sedangkan untuk manfaat politiknya itu sih sebenarnya kita bisa maaf, meningkatkan hubungan kita yang diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara anggota blok perdagangan. Nah, kita bisa kayak menjalin hubungan mereka dengan mereka. Nah, jadi kalau yang kita tuh yang kedua bisa kayak akses ke teknologi dan investasi. Kalau mungkin kan aliran teknologi dan investasi ini asing itu kan mungkin lebih besar ya. Jadi manfaatnya itu kayak di ekonomi itu kayak peningkatan kapasitas produksinya itu dan penerapan di teknologi baru gitu kan. Jadi misalnya ada pesanan ini kita akan gimana sih peningkatannya ekspektasi dan penerapannya dalam teknologi yang baru yang bisa kita buat gitu. Kalau untuk politiknya itu sih manfaat dari politiknya ya kita menarik investor gitu kan, investor asing yang bisa kita dapat membantu kita pembangunan infrastruktur kita dan di industri kita gitu. Terus kalau untuk dari segi biaya ya sebenarnya kalau untuk dari biaya itu ada ancaman bagi industri lokal yang kurang kompetitif. Maksudnya itu kayak industrinya yang belum siap atau tidak siap bersaing dengan kehilangan pangsa pasar dan terpaksa harus tutup. Jadi itu yang saya maksud. Kita tuh jangan hanya maju teknologinya aja, kita harus juga maju sebagai manusia gitu kan. Ya kita dituntut untuk kita maju gitu kan. Jadi kayak beberapa industri yang tidak mau mengikuti arus untuk maju, untuk berkembang, kita tidak boleh ketinggalan. Jadi yang nggak mau ngikutin dia bakal tutup secara terpaksa. Kayak kita harus berkembang juga lah tempat bekerja kita. Biar kita dipakai oleh perusahaan itu tersebut. Kalau dari segi rekomendasi kebijakan ya, kita tuh kayak meningkatkan daya saing industri lokal ya sebenarnya. Itu rekomendasi kebijakannya kayak kita peningkatan daya saing industri lokal yang dimana program ini tuh kayak untuk industri lokal itu agar lebih kompetitif melalui insentif, pelatihan, dan akses ke teknologi. Jadi implementasinya itu seperti pemerintah itu menyediakan subsidi dan bantuan teknis dan sementara sektor swasta itu ya berkolaborasi dalam pengembangan keterampilan. Nah, terus itu kayak ada peningkatan eh, maaf. Nah, jadi kayak cuman itulah yang bisa saya sampaikan untuk di soal nomor 4. Nah, jadi kayak untuk kita bisa lebih maju pikiran kita atau industri kita ya kita juga harus ikut maju. Biar apa? Biar bisa kayak meningkatkan daya saing melalui investasi dan pendidikan juga akan ya bantulah dalam mengoptimalkan biaya dan manfaatnya, meminimalkan biaya dari integrasi ini. Ya, untuk soal nomor 5 itu ada yang namanya mengurangi kesenjangan ekonomi di politik ekonomia tanpa ada mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau misalnya kita diperlukan suatu kebijakan yang seimbang dan inklusif, kita yang pertama analisis dulu nih situasinya, kenapa ada kesenjangan ekonomi yang melebar. Nah, jadi kayak eh, ada definisi kayak yang kaya semakin kaya, yang miskin akan sulit meningkatkan taraf hidup. Nah, itu ada tuh sih kayak yang kaya makin kaya, yang miskin ya ya udahlah gitu kan. Kenapa bisa jadi kayak gitu? Kenapa bisa terjadinya kesenjangan sosial atau ekonomi seperti itu gitu kan? Nah, jadi kayak faktor penyebabnya itu ada gitu. Nah, mereka tuh yang distribusi kekayaannya itu nggak merata. Jadi akses mereka terbatas ke pendidikan, peluang ekonomi, serta kayak kebijakan pajak gitu. Nah, jadi kayak yang
Yang dimaksud yang kaya makin kaya, yang orang kaya ini dia memiliki pemikiran yang maju, seperti, oh aku ada uang nih, aku investasi dong ke beberapa usaha atau beberapa di industri perusahaan gitu. Nah mereka berpikirnya maju, gimana cara memutarkan uang yang sedikit menjadi banyak. Nah itu orang yang pemikirannya maju, jadi mereka bisa kaya. Nah, sedangkan yang masyarakat menengah ke bawah, mereka tuh kayak, aku ada uang nih, oh untuk apa? Oh untuk foya-foya gitu, kayak, oh untuk beli ini, oh untuk main ini gitu kan. Nah, mereka tuh tidak berpikir untuk kedepannya, atau mereka hanya berpikir untuk, oh ini uang ini cukup nih untuk beberapa tahun ke depan, atau beberapa bulan ke depan, udahlah aku simpan aja. Mereka menabung, mereka bukan menginvestasikannya. Nah, itulah yang terjadi kenapa bisa dia menjadi tetap seperti manusia menengah ke bawah, atau dibilang kita ya kurang mampu lah, hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah gitu. Itulah sebenarnya tidak yang kenapa bisa ada kesenjangan ekonomi juga. Jadi kayak gimana sih rekomendasi kebijakannya? Nah, jadi kayak ada beberapa rekomendasinya tuh seperti kayak investasi dalam pendidikan dan juga pelatihan. Nah, jadi mereka itu bisa meningkatkan suatu akses dan kualitas pendidikan serta membuat program pelatihan vokasional untuk semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Nah, jadi kayak langkah implementasinya itu kayak kita membuka pendidikan yang gratis dan berkualitas. Jadi kita memberikan uh, yang bagus, yang baik gitu, terutama bagi yang kelompok menengah ke bawah atau yang kurang mampu kita bilang kan. Jadi kita tidak membatasin atau memilih-milih untuk program itu gitu. Nah, terus kita bisa juga kayak program pelatihan kerja gitu. Gimana yang udah tamat sekolah, mereka belum juga mendapatkan pekerjaan yang baik dan benar. Mari kita buka program pelatihan pekerjaan yang dimana kita dengan mengadakan program pelatihan itu kita bisa tahu tuh kebutuhan pasar itu apa untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Jadi contoh nih, pasar butuh orang yang bisa akuntansi. Nah, jadi kita buka pelatihan kerja itu yang orang yang akuntansinya itu. Jadi minat orang yang buka dengan akuntansi itu banyak. Nah, kita juga buka program pelatihan ini juga nggak cuma satu gitu, kita banyak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan industrinya itu, dalam industri itu butuhnya apa, yang gimana gitu. Jadi kita coba kita teliti apa yang dibutuhkan gitu. Jadi itulah kayak beberapa dan satu lagi sih sebenarnya ada kayak program kesejahteraan sosial yang efektif sih. Program kesejahteraan sosial yang efektif. Nah, jadi kalau untuk meningkatkan program ini, kita bisa membuka kesejahteraan sosial yang terarah dan tepat sasaran. Nah, yang pertama langkah implementasinya itu kayak kita bisa memberikan subsidi secara langsung. Kita memberikan kebutuhan dasar seperti kayak pangan, kesehatan, dan perumahan itu bisa secara langsung tanpa ada oknum-oknum atau orang-orang di bawah-bawahnya gitu. Jadi kayak kita langsung memberikannya itu. Jadi ada juga namanya program pendukung usaha kecil atau UKM. Jadi kita memberikan bantuan dan dukungan finansial dan pelatihan bagi usaha-usaha kecil dan yang menengah. Jadi kita buka gimana sih cara bisa berkembang usaha kita secara pesat dan secara bagus, strateginya gimana, strategis tempatnya, lokasi gimana gitu, bagaimana cara penjualan, mengelola uangnya. Nah, itu nanti bakal dibahas atau kita beri dukungan. Kita buka pelatihannya seperti itu. Biar apa? Biar uh, sumber daya manusia itu terbuka otaknya, kayak bahwasannya ya udah, ayo maju gitu. Jangan hanya aku jualan, beli, jual, nanti barang habis aku beli. Enggak seperti itu. Kita harus cari caranya bagaimana. Jadi itulah sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa jawab dan saya rekomendasi. Kalau ada kata-kata salah, kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan atau kurang pantas, saya mohon maaf. Saya akhirin dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.